where faith may fail, and there I'll find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. When faith may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Hari ini seperti tertera di awal video tadi, kita akan melakukan perjamuan kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh ikut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengingat lagi akan kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih buat pengorbanan yang begitu besar, dan saat ini kami mengucap syukur buat darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus dilambangkan dengan roti ini. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus dicurahkan untuk menyucikan setiap kita, dan kita disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur buat pengorbanan di atas kayu salib. Berdoa supaya setiap pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya setiap firman yang kami dengar, itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebagai orang percaya, kita melakukan amal ibadah kita, berbuat baik, berdoa, datang ke gereja, memberikan persembahan, bukan supaya kita masuk surga. Bukan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, kita pasti diselamatkan. Kita sudah pasti masuk surga. Kita sudah pegang tiket masuk surga. Kita tinggal memastikan tiket itu tetap ada pada kita sampai waktunya kita masuk ke sana. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu, buat apa lagi sekarang kita hidup di dunia ini? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia punya rencana atas Adam dan Hawa di dunia ini. Bukan untuk mati masuk surga. Jadi, walaupun kita sudah pasti masuk surga, kita masih harus tinggal di bumi. Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, there is good work for me to do. Tapi Pak, bukankah lebih baik cepat-cepat pulang ke rumah Bapak? Jangan-jangan kalau masih di dunia ini, di tengah jalan, tiketnya bisa hilang. Bisa tinggalkan Yesus. Kalau kita hidup di dunia ini kaya, sehat, pinter, bahagia, gak apa-apa. Tapi kalau stres, depresi, miskin, sakit-sakitan, dianiaya, gimana dong? Saudara, dibutuhkan sedikit garam agar masakan jadi enak. Dibutuhkan sedikit sambal agar pete dan jengkol jadi lezat. Jadi kepingin makan.
Dibutuhkan anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Saudara, masalah dan persoalan sampai kapanpun akan tetap ada di dunia ini. Bahkan mungkin eskalasinya akan bertambah terus. Bahkan 2 Timotius 3 ayat 3 berkata, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, sedangkan anak-anak Tuhan akan menderita aniaya. Tapi kabar baik buat saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan mengalami pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia telah menyediakan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi ujian yang sulit sekali, jarang ada yang bisa menjawabnya. Tapi kalau kita punya kunci jawabannya, tidak masalah kan? Sekarang ini kalau kita beli barang elektronik khususnya, perusahaan-perusahaan pembuatnya sudah menyediakan buku manual atau website yang lengkap dengan Q&A-nya, question and answer-nya. Apa tujuannya? Supaya jika saudara punya pertanyaan-pertanyaan atau ketika saudara mempergunakan peralatan tersebut, memasang peralatan tersebut, saudara menghadapi masalah, sebelum saudara mengontak pabrik pembuatnya, saudara bisa membaca terlebih dahulu di Q&A-nya. Karena sebagian besar pertanyaan-pertanyaan seputar pemasangan atau penggunaan ada di sana. Sehingga walaupun kita tidak mengerti elektronik, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang biasa muncul. Dulu saya pernah kerja sebagai kepala bagian electrical dan instrumen di sebuah pabrik. Dan satu hari pabrik membeli 1 set mesin baru dari Swedia. Setelah semua alat dipasang selesai, teknisi-teknisi pulang, mesin tersebut mengalami gangguan operasional. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki. Ketika pihak supplier dihubungi, mereka tidak bisa datang karena bertepatan dengan hari libur. Dan baru 4 bulan kemudian mereka bisa datang. Dan hal itu membuat perusahaan bingung. Karena sudah bisa dihitung berapa banyak kerugian yang akan ditanggung kalau pabrik harus berhenti 4 bulan. Nah, sebenarnya masalah ini bukan tanggung jawab saya. Tetapi iseng-iseng saya membaca buku manualnya. Manualnya terdiri dari 35 bundle map besar dalam bahasa Inggris. Baru lihat saja sudah males duluan. Tapi entah dapat dorongan dari mana, saya coba buka buku yang pertama. Ternyata di sana dicatat bagaimana mempergunakan buku manual tersebut. Dan saya mulai menelusuri satu demi satu sampai saya menemukan cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan singkat cerita, hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, semua masalah dapat teratasi. Saudara, buku manual mesin saja sangat berguna. Apalagi buku manual kehidupan manusia, yaitu Alkitab. Alkitab adalah kunci jawaban untuk menghadapi setiap persoalan hidup saudara. Alkitab membuat saudara yang sumpek, stres, takut, khawatir, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang jadi tahu. Tapi apakah saudara akan bebas dari sumpek, stres, takut, dan khawatir? Itu adalah tanggung jawab saudara sendiri. Apakah saudara mengikuti petunjuk-petunjuk yang tertulis di dalamnya? Gereja hanya bisa memfasilitasi, tetapi saudara sendiri yang harus mempraktekannya. Dan saya mendorong saudara untuk taat dan mencobanya. Karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah salah. Dan hari ini kita akan melihat salah satu jalan keluar yang Tuhan berikan agar saudara tidak sumpek, tidak stres, tidak takut dan khawatir. Bahkan saudara bisa bersuka cita di tengah-tengah masalah yang sedang saudara hadapi. Filipi 4 ayat yang 8 kita akan baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal yang keempat adalah nasihat Paulus kepada Euodia dan Sintike. Supaya apa? Supaya mereka jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara bisa baca nasihat-nasihat tersebut di dalam Filipi pasal yang keempat. Tetapi Paulus meringkas semua nasihatnya di ayat yang ke-8. Dikatakan jadi akhirnya atau pokoknya, ya, yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apa artinya? Artinya ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Atau dengan kata lain, kita bisa memilih apa yang mau kita pikirkan. Satu kali lagi. Artinya ada hal-hal yang harus kita pikirkan dan kita bisa memilih apa yang kita mau pikirkan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata pembaharuan pikiran dapat mengubah hidup kita. Dan pembaharuan pikiran perlu sengaja dilakukan secara terus-menerus sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sama seperti ketika pesawat Apollo diluncurkan ke bulan. Setiap 10 menit mereka mengkoreksi arahnya supaya mereka bisa mendarat di lokasi yang tepat. Itu pun mereka masih melenceng 500 mil dari targetnya. Saudaraku, setan selalu memasukkan pikiran-pikiran yang kotor dan jahat dalam otak kita. Dia memberikan masukan-masukan yang negatif, yang membuat orang panik, masukan-masukan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan tulis di Alkitab. Alkitab menasehati kita bahwa kita tidak harus diam saja dan membiarkan pikiran itu berkembang di dalam otak kita. Yang kalau kita diamkan, pikiran itu akan mempengaruhi dan tanpa sadar menguasai perasaan kita. Sehingga kita jadi bingung, takut dan khawatir, panik, ragu-ragu kepada firman Tuhan. Akibatnya kita jadi stres dan depresi. Itulah sebabnya Musa menasehati bangsa Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku, peperangan rohani yang sebenarnya bagi orang percaya bukan soal melawan dan mengusir setan sepanjang waktu. Walaupun ada kalanya kita perlu melakukan hal itu. Tetapi peperangan rohani yang sebenarnya adalah tentang dengan apa kita bisa menguasai pikiran kita. Apa yang kita pikirkan dan renungkan. Kenapa penting sekali memilih apa yang harus kita pikirkan? Karena Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, bagaimana cara memilih apa yang kita pikirkan?
sederhana sekali. Kalau saya berkata, saya minta saudara jangan berpikir tentang kuda putih selama 10 menit. Ingat baik-baik, jangan berpikir tentang kuda putih. Maka yang terjadi justru sebaliknya. Saudara akan berpikir tentang kuda putih selama 10 menit. Tetapi ketika saudara sedang berusaha membuang kuda putih yang terus ada di kepala saudara, tiba-tiba ada yang bertanya, ada berapa jumlah pintu di rumah saudara? Dan ketika saudara sedang menghitung, ada yang bertanya lagi, berapa jumlah jendela di rumahmu? Dan ketika saudara sedang membayangkan rumah saudara, berapa pintunya, berapa jendelanya, di manakah kuda putih tadi? Sudah tidak ada. Nah, sederhana itulah cara kita memilih apa yang harus kita pikirkan dan apa yang harus kita buang dari pikiran kita. Jadi itulah salah satu gunanya ibadah harian yang selama ini gereja dorong untuk saudara lakukan. Setiap hari, 3 kali sehari kita mengkoreksi isi pikiran kita dan mengarahkannya kepada Tuhan yang ada di balik tulisan-tulisan Alkitab. Kelihatannya sederhana dan gampang, tapi perlu komitmen yang kuat agar saudara bisa mengalami perubahan cara berpikir yang terus-menerus agar semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, stres, panik, tapi damai sejahtera surga yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita komitmen mulai hari ini. Kita fokus kepada firman Tuhan. Setiap hari kita mengkoreksi apa yang kita pikirkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Alkitab yang bisa dipercaya, yang berkuasa merubah hidup setiap orang yang percaya. Terima kasih untuk setiap orang yang mendengar. Berdoa supaya setiap orang yang benar tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan stres, tapi hidup dalam damai sejahtera. Orang-orang yang selama ini mencari jalan keluar dari masalahnya bisa menemukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia yang sedang berjuang melawan virus corona, agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Berdoa juga untuk setiap orang yang terdampak secara ekonomi, supaya mereka bisa bertahan dan Tuhan memberikan kreativitas supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari hidupnya. Dan kami berdoa untuk kondisi keamanan di seluruh daerah di Indonesia, supaya Tuhan yang menjaga dan melindungi. Berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia agar bersatu dan menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua janji-janji-Mu. Haleluya. Amin.